Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika perkata kita artikan memiliki arti bineka yaitu beragam atau bermacam-macam. Tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Atau secara singkat, berarti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, kepercayaan, ras maupun antar golongan. Perbedaan bukan alasan untuk saling memecah belah ikatan persaudaraan. Meski sangat beragam, bangsa Indonesia tetap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bhinneka Tunggal Ika juga disebut sebagai ikrar pemersatu bangsa yang menggentarkan jiwa. Sehingga Bhinneka Tunggal Ika ini dijadikan sebagai semboyan bahasa Indonesia yang tertera dalam lambang negara Indonesia. Semboyan ini diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi, yang kemudian pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Yamin pada sela-sela sidang BPU PKI. Selanjutnya, Bung Hatta mengatakan frasa Bhinneka Tunggal Ika adalah usulan dari Bung Karno. Gagasan tersebut secara historis diusulkan setelah Indonesia merdeka pada saat momen munculnya kebutuhan untuk merancang lambang negara dalam bentuk Garuda Pancasila. Semboyan ini telah diatur dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dijumpai pada kitab Sutasoma karangan Putantular. Putantular merupakan seorang pujangga yang hidup pada masa kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Rajasa Nagara atau yang dikenal dengan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14, di mana Empu Tantular merupakan seorang yang menganut Buddha, Tantrayana dan hidup di lingkungan kerajaan Majapahit yang memiliki corak Hindu Siwa. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada Pupu 139 bait 5 yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa, yang berarti berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Sepenggal kalimat Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan dari kerajaan Majapahit yang memiliki beragam macam masyarakat yang dapat dilihat dari kepercayaan yang dianut serta orientasi bangunan berupa candi. Hasil pemikiran cemerlang Putantular tersebut mampu membuat kerajaan Majapahit menyatukan Nusantara. Melihat sejarah Bhinneka Tunggal Ika yang sukses menyatukan Nusantara di masa kerajaan Majapahit, akhirnya membuat Muhammad Yamin sebagai tokoh pertama yang membawa frasa Bhinneka Tunggal Ika pada sidang BPU PKI pertama, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin juga merupakan tokoh pertama yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika untuk digunakan sebagai semboyan negara kepada Presiden Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin meyakini bahwa karya dari Putantular tersebut sangat cocok dan sesuai untuk diimplementasikan dengan kehidupan Indonesia pada masa itu, baik dari segi perbedaan agama, ideologi, suku, ras, etnik maupun golongan. Perjalanan terciptanya Bhinneka Tunggal Ika sangat panjang, yaitu sejak tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda diikrarkan. Hingga selanjutnya Bung Hatta mengatakan bahwa frasa Bhinneka Tunggal Ika secara historis diusulkan setelah Indonesia merdeka, saat momen munculnya kebutuhan untuk merancang lambang negara dalam bentuk Garuda Pancasila. Semboyan tersebut bukanlah Bung Karno yang menciptakan, namun ia hanya mengusulkan ditambahkannya frasa tersebut ke dalam pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Semboyan ini dicantumkan dengan lambang yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid dan diresmikan pemakaiannya oleh Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950 sebagai lambang negara diumumkan ke publik pada tanggal 15 Februari 1950. Melalui semboyan ini, Indonesia kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI. Burung Garuda sendiri tadinya didesain mencengkram bendera merah putih, namun diganti dengan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan sebagai semboyan negara.
yang bermakna mempersatukan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya tentang perbedaan suku budaya yang harus disatukan, tetapi juga perbedaan pemikiran. Menurut Sultan Hamid, Soekarno menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu pemikiran federalis dan kesatuan di Republik Indonesia Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Batavia dengan NIM 11210820.171 dari kelas 2C akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pada dasarnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting sebab melambangkan toleransi dan kesatuan. Mengapa toleransi? Karena toleransi dapat mencairkan perbedaan sehingga tidak ada lagi perpecahan atau konflik. Karenanya, kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme yang berlandaskan kepada kekuatan spiritualitas, perbedaan etnis, religi maupun ideologi. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah common denominator. Terdapat 5 agama di Indonesia, namun sesuai dengan prinsip pertama Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam hal keagamaan haruslah dicari common denominatornya, atau dengan kata lain menemukan persamaan dalam perbedaan sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup rukun berdampingan. Yang kedua adalah tidak sektarian dan inklusif. Tidak sektarian dan inklusif maksudnya dalam hidup berbangsa dan bernegara, setiap rakyat Indonesia tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri atau kelompoknya sebagai yang paling benar dibanding orang atau kelompok orang lain. Yang ketiga adalah tidak formalistis. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta, mencintai, rasa hormat, menghormati, saling percaya, mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Dengan cara tersebutlah keanekaragaman kemudian dapat disatukan dalam bingkai keindonesiaan. Yang keempat, bersifat konvergen. Bersifat konvergen maksudnya segala keanekaragaman bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi harus dicari titik temu yang dapat membuat segala kepentingan bertemu di tengah. Hal ini dapat dicapai jika terdapat sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, dan inklusif di antara masyarakat. Yang kelima, prinsip pluralistik dan multikultural. Saling menghormati antar agama, suku bangsa, menghargai karya hasil orang lain, bergotong royong membangun bangsa tanpa memandang perbedaan suku, budaya, dan agama, tidak saling membedakan bahkan mencaci karena hal ini dapat menimbulkan konflik serta menjadi sumber awal pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam ada semangat gotong royong. Semangat gotong royong tidak melulu tentang bahu-membahu memberikan lingkungan atau menjaga keamanan lingkungan sekitar rumahmu, tapi juga pada semangat gotong royong dalam melawan hoax atau berita bohong yang kini tersebar di mana-mana atas nama clickbait. Terima kasih. Pengamalan implementasi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perilaku inklusif. Seseorang harus menganggap bahwa dirinya sedang berada di dalam suatu populasi yang luas sehingga tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga kelompok. Yang kedua yaitu musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah segala macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan sehingga kesepakatan itu mencapai mufakat antara pribadi atau kelompok. Yang ketiga, dilandasi rasa kasih sayang yang rela berkorban sesuai dengan pedoman sebaik-baik manusia, yaitu yang bermanfaat bagi manusia lain. Rasa rela berkorban diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu mengakomodasikan sifat pluralistik, sikap saling toleran, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia supaya tercipta masyarakat yang tentram dan damai. Yang kelima atau yang terakhir itu tidak mencari menang sendiri. Untuk mencapai prinsip kebinekaan, maka seseorang harus saling menghormati antara suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Selanjutnya yaitu tantangan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu karena perbedaan suku, agama, adat di Indonesia, banyak pihak yang mencoba memecah belah Indonesia dengan cara mendoktrin atau mengadu domba masyarakat Indonesia.
yang menyebabkan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk selalu rukun dan damai. Yang kedua yaitu banyaknya paham radikal yang berusaha keluar dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu mudahnya terjadi perang saudara karena perbedaan budaya. Menganalisis studi kasus mengenai masalah toleransi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan bahasa yang menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Kehidupan bermasyarakat, keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada konflik yang menyebabkan perpecahan antar golongan. Jika kita melihat ke belakang, kasus toleransi bukanlah hal yang baru. Hal tersebut sudah terjadi sangat lama. Contohnya, kasus-kasus konflik agama seperti konflik umat Kristen dan Muslim di Poso pada akhir tahun 90-an. Lalu ada konflik Tolikara yang terjadi karena umat gereja Injil Indonesia yang menyerang umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri di markas Koram di Tolikara. Indonesia adalah rumah dengan ragam kesatuan yang harmoni. Namun, sayangnya, di saat keharmonian ini mulai senggang, toleransi antar keragaman jadi memudar. Mencuatnya intoleransi di Indonesia adalah bentuk nyata dari dominasi pelaku terhadap ruang publik. Pelaku yang sering bertindak seharusnya membuat kita sadar bahwa intoleransi dekat dengan kita sehari-hari. Namun sayangnya bahwa intoleransi seperti direstui. Apabila terjadi kasus kerusuhan, serempak publik menyimpulkan adanya motif dendam, cemburu, dan spontanitas kejadian. Joni Eko Yulianto, seorang psikolog sosial yang pergerakannya fokus pada masalah intoleransi, menawarkan dua ide untuk mewujudkannya. Dengan melakukan kegiatan lintas kelompok lebih luas, baik lintas agama, lintas ras, lintas partai politik, maupun lintas lainnya. Dimaksudkan untuk menciptakan kategori sosial yang baru. Sedangkan upaya kedua yaitu dengan menggandeng serta media memiliki peran penting dalam memunculkan kisah harmonis antar suku yang erat, tentang agama yang taat, dan tentang publik atau politik yang dinamis, sehingga kita tidak lagi disuguhkan dengan perpecahan antar bangsa sendiri setiap hari. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi referensi bagi kelompok kami. Terima kasih.